Acara ini didukung oleh Nah, hari ini aku masak buat mama-mama di rumah itu ada pertama adalah sup merah, kedua itu lasanya. Karena menurut saya tuh kan kita mau merayakan Natal nih. Kalau Natal itu biasanya sih di rumah saya tuh makanannya ke arah-arah Western food. Sebenarnya sup merah ini kan cukup populer gitu, sering dibikin. Cuman kalau ibu mertua saya masak itu enak banget. Jadi saya ngikutin ibu mertua saya lah untuk masak sup merah ini gitu. Ya nyontek-nyontek gitu, nanya-nanya gimana cara bikinnya. Kalau tadi sup merah dari mertua, kalau lasanya tuh dari ibu saya sebetulnya. Ibu saya tuh seneng banget bikin lasanya, kemudian kakak saya juga ikut bikin lasanya. Ya secara konsep kira-kira kan hampir sama, karena ini makanannya pakai saus tomat juga. Jadi asamnya harus jelas seperti apa, kemudian sedikit manis, dan asinnya itu bisa didapat dari keju. Jadi garamnya sedikit untuk saus merahnya, sedangkan untuk saus putihnya ya nggak perlu pakai asin lagi karena kejunya itu sudah memberi rasa gurih gitu. Cara memasaknya bisa dibilang cukup gampang ya. Jadi kalau mau bikin dua masakan ini disarankan banget nih karena nggak repot. Bahannya mungkin kelihatan banyak tapi masaknya sebenarnya nggak repot. Halo mama di rumah, Merry Christmas! Selamat ya untuk mama-mama yang merayakan Natal. Dan senang sekali saya Olga bisa hadir di dapur mama. Dan hari ini saya membawa dua menu andalan yang saya rasa cocok untuk suasana Natal. Yang pertama adalah resep andalan dari mertua saya yang jago banget masak dan sup merahnya enak banget. Nah, yang kedua adalah lasanya dari mama saya sendiri yang sering banget bikin untuk kita sarapan pagi karena bikinnya nggak terlalu susah, praktis, dan enak juga. Menu pertama langsung saja adalah menu andalan mertua saya, yaitu sup merah. Ini dia bahan-bahannya. Hari ini kita akan masak sup merah dan ini adalah bahan-bahannya semua. Pertama ada makaroni, kemudian juga ada jagung, kacang kapri atau kacang polong ya ini ya, jamur kancing, tomat segar, wortel, bawang bombay, bawang putih, tepung maizena supaya nanti kuahnya sedikit lebih kental, dan saus tomat, gula supaya kita tidak perlu menggunakan MSG, garam untuk penyedap rasa. Nah, mama-mama di rumah, sekarang saya akan mulai memotong bahan-bahan yang perlu dipotong, yaitu ada jamur, ada bawang, ada tomat, sama wortel. Kita potong kira-kira yang ukurannya biar serasi dengan teman-teman yang tadi, jagung, kemudian ada kacang polong gitu. Nah, sekarang kita mulai potong jamur kancingnya. Biasanya saya cuma bagi 4 aja sih, jadi ukurannya masih besar.
kemudian bawang bombay. Bawang bombay ini menurut aku salah satu ingredient yang asik, khususnya untuk makanan-makanan yang western. Ini salah satu yang paling dibutuhkan. Kemudian berikutnya adalah bawang putih. Bawang putih ini disukai baik dari masakan barat maupun masakan Chinese food. Kalau tomat, ini ujung-ujungnya nanti di blender juga, jadi ya dibuang ininya yang pasti. Sebetulnya saya masak itu cuma untuk melepas stres gitu. Kalau bosen nggak ngerjain apa-apa, masak itu sesuatu yang menyenangkan. Saya suka masak dessert, tapi yang saya sukai dari masak makanan utama itu takarannya nggak harus selalu akurat gitu. Kayak misalnya nanti sup merah itu tergantung selera. Mau pakai kacang kapri atau enggak, mau pakai wortel atau enggak, atau mau pakai jagung atau enggak, itu sesuai dengan ciri khas keluarga masing-masing, itu bisa. Oke, mama-mama di rumah, sekarang saatnya saya untuk merebus wortel. Soalnya wortel itu kan agak lama, jadi wortelnya dimasukin dulu. Sementara saya ngeblender tomatnya, kemudian makaroninya masuk sama teman-teman yang lain. Sambil menunggu merebus wortel, kita blender dulu ya. Nah, sekarang saatnya kita menumis. Menumis itu kalau bawang putih itu paling enak pakai minyak ini. Kalau misalnya menggunakan margarin itu cuman untuk wanginya aja sebetulnya. Karena bawang putih itu perlu minyak yang sangat panas supaya wanginya keluar. Ya, cepat. Nah, kalau tadi wortelnya udah masuk duluan karena dia matangnya paling lama, kemudian menyusul berikutnya adalah makaroni. Karena makaroni juga lama tapi nggak selama wortel. Nah, kita tunggu dulu sebelum bahan-bahan yang lain, karena bahan-bahan yang lain tuh sebetulnya kan udah matang, jadi terakhir aja masuknya. Nah, ini kan wortelnya tadi masuk duluan, terus kemudian makaroninya. Diharapkan nanti matangnya bareng, sedangkan ini kan udah matang ya, jadi kita tambahin aja. Berikutnya kacang kaprinya. Dan jamurnya. Nah, kemudian jus tomatnya dimasukin. Setelah itu
baru kita menyesuaikan rasa, karena sebetulnya sup ini adalah kombinasi dari rasa asam, rasa asin, dan manis. Nah, sekarang kita mengkombinasi semua rasa-rasa itu. Manisnya kita ambil dari gula. Kadang-kadang ini bisa menjadi pengganti dari MSG juga. Ya, kemudian sekarang tumisannya dimasukin. Karena sebetulnya ini untuk pengharum aja sih, jadi dia terakhir masuknya. Masuk. Terus dari tadi saya kan belum masukin garam ya. Memang garam itu masuknya paling akhir banget supaya nggak terjadi kesalahan, karena kadang-kadang ada ingredient-ingredient di dalam ini yang menyerap asin gitu. Kalau dimasukin di awal jadinya kacau. Atau ada ingredient juga yang memberi rasa asin, jadi harus terakhir banget masukin garamnya. Nah, sekarang supnya sudah siap untuk dihidangkan. Semua suka sih kalau sup merah itu, karena rasanya kan seger banget ya. Ada asamnya dari saus tomat, terus juga ada sedikit manis, ada asinnya untuk bikin dia lebih gurih gitu. Jadi saya rasa ini bisa favorit semua orang, dari tua sampai muda, sampai anak kecil juga pasti suka. Nah, ini dia nih sup merah dari resep andalan mertua saya. Selamat mencoba!